Belum lama ini viral dua berita yang saling terkait dan penting untuk menjadi perhatian bagi parents. Seorang ibu kaget luar biasa ketika mendapatkan bahwa ada adegan pornografi pada online games yang sedang dimainkan oleh anaknya. Game yang berjudul Sakura School Simulator tersebut memiliki rating khusus untuk 18 tahun ke atas. Namun ternyata banyak dimainkan oleh anak-anak kecil yang jauh di bawah usia 18 tahun. Selain itu, pemerintah pun mulai gerah dengan dampak online games yang mengandung kekerasan dan pornografi kepada anak-anak, sehingga berencana akan mengeluarkan regulasi untuk mengatur hal tersebut. Dilansir dari detik.com, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menyambut baik rencana pemerintah ini karena hal ini sangat mendesak dan sudah memakan banyak korban. Online games menjadi salah satu bentuk hiburan yang paling digemari pada zaman sekarang. Menurut penelitian, Indonesia berada pada urutan ketiga di dunia dalam persentase pengguna internet yang bermain online games, yaitu sebesar 96,4%. Dari data tersebut, 8 dari 10 anak remaja usia 15 sampai 18 tahun sudah kecanduan online games. Angka-angka ini sangat memprihatinkan. Tidak heran online games menjadi faktor utama yang dapat membentuk cara pandang dan perilaku anak remaja. Kita tidak bisa mengharapkan untuk memainkan suatu games hanya untuk hiburan semata. Games tidak pernah bersifat netral atau tanpa pesan etika atau moral. Setiap game memiliki worldview-nya masing-masing. Sudah pasti di setiap game memiliki seperangkat aturan dan dengan sendirinya aturan menyiratkan asumsi atau pernyataan mendasar tentang visi game tersebut, tentang realitas yang berdiri sendiri. Kumpulan asumsi apapun tentang realitas adalah worldview. Jadi dengan kata lain, setiap game akan mengajarkan worldview-nya kepada kita secara eksplisit maupun implisit. Sebagai contoh, game simulasi The Sims yang sangat terkenal dan sudah ada sejak tahun 2000, The Sims memiliki aturan bahwa karakter pria atau wanita manapun bisa menjalin hubungan romantis dengan karakter lain. Implikasinya, karakter-karakter tersebut tidak memiliki identitas seksual, melainkan hanya masalah pilihan dan pengaruh lingkungan. Ini merupakan bagian dari worldview LGBT yang paling mendasar. Harus diakui bahwa setiap game melakukan hal seperti ini baik di tingkat yang lebih besar atau lebih kecil. Games telah menjadi alat komunikasi worldview yang paling mudah dan juga sangat mempengaruhi. Worldview dapat disampaikan melalui potongan-potongan adegan, dialog, musik, gambar, sistem penilaian atau peringkat, dan sebagainya. Lalu bagaimana sikap orang Kristen terhadap games? Alkitab tidak berbicara secara eksplisit tentang games. Namun, prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan bisa menolong kita dalam menjawab pertanyaan ini. Jika hal itu telah mengendalikan hidup kita, maka kita harus melepaskan diri dari hal tersebut. Apapun itu, baik makanan, aktivitas, materi, games yang mengalihkan perhatian kita dari Tuhan dan mengasihi sesama. Berikut beberapa pertanyaan yang dapat Anda tanyakan pada diri sendiri atau menjadi parameter untuk menolong orang lain. Apakah bermain games membangun diri? Membangun diri berarti semakin bertumbuh dalam pengenalan dan kasih kepada Tuhan dan sesama. Apapun yang kita lakukan harus mengarah kepada tujuan pertumbuhan tersebut, termasuk dalam waktu istirahat dan senggang kita. Apakah bermain games membuat saya semakin menaati Tuhan? Kehendak Tuhan bagi kita sebagai anak-anaknya adalah untuk menaati Dia. Tuhan Yesus pernah berkata bahwa kita harus mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi kita. Ini menandakan bahwa seluruh hidup kita, termasuk kegiatan kita, harus dalam koridor mengasihi Tuhan. Apakah bermain games membuat saya memuliakan Tuhan? Banyak hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan justru menjadi tema besar atau ciri khas dari suatu game, seperti kekerasan, pornografi, kuasa gelap, dan sebagainya. Seperti yang dibahas sebelumnya,
Hal-hal ini bisa membentuk worldview tanpa kita sadari. Jika memang hal-hal ini ada dalam games yang kita mainkan, sebaiknya diwaspadai dan dihindari. Apakah bermain games dapat menghasilkan perbuatan baik? Kita diciptakan oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Jika dengan bermain games justru kita menghasilkan perbuatan yang tidak baik, maka kita tidak menjadi apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Apakah bermain games menunjukkan pengendalian diri? Salah satu tantangan dalam bermain games adalah kecanduan atau obsesi. Tidak ada ruang dalam kehidupan orang Kristen untuk hal-hal tersebut. Games tidak seharusnya memegang kendali atas hidup kita. Sebaliknya, kita yang harus memegang kendali atas games. Apakah waktu bermain game saya dapat dipertanggungjawabkan? Ketika kita menjadi kecanduan atau obsesi dengan suatu game, maka kita akan menghabiskan waktu untuk banyak bermain dan mengabaikan hal-hal penting lainnya. Rasul Paulus pernah berkata bahwa kita harus hidup dengan bijaksana, yaitu dengan menggunakan setiap kesempatan yang ada sebaik-baiknya. Apakah bermain game sesuai dengan tujuan dan fokus hidup saya? Rasul Paulus berkata bahwa di hari-hari terakhir manusia akan mencari-cari dan mencintai kesenangan ketimbang menuruti Tuhan. Hal ini nampak dalam gaya hidup orang-orang dunia yang terobsesi dengan uang, kekayaan, kesenangan, dan sebagainya. Namun kita tidak diciptakan hanya untuk menyenangkan diri semata, tetapi juga menyenangkan Tuhan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak hanya bagi kita, namun bisa juga ditujukan dan menjadi bahan refleksi bagi anak-anak remaja. Sebagai orang tua, kita bertanggung jawab untuk mengawasi dan melindungi mereka dari worldview yang salah dalam games. Ini bukanlah hal yang sepele dan bisa diabaikan. Seiring dengan kemajuan teknologi, game telah menjadi media budaya utama bagi generasi anak remaja. Dan orang tua harus menyadari kekuatan yang sedang dihadapi. Kita tidak bisa mengabaikan dan berkata bahwa itu hanya permainan yang tidak berbahaya. Sharing seorang ibu tentang anaknya yang bermain game Sakura School Simulator adalah cerminan bagaimana orang tua zaman sekarang kendor dalam pengawasan dan perlindungan anak-anak dari online games. Jika pada akhirnya pemerintah merampungkan regulasi untuk mengatur online games, kita harus mendukung program ini demi keberlangsungan generasi yang akan datang. Mau tahu apa kata Alkitab tentang trending news di sekitar dunia anak remaja? Subscribe channel YouTube Lensa Hidup, klik lonceng supaya tidak ketinggalan konten lainnya.